الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita terkait salat sunnah Nabi SAW. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang salat malam ya, dan berapa rakaat salat malam dan apa keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mereka menjaga salat malamnya. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan membahas terkait salatul duha. Disebutkan di sini oleh Syekh hafizahullah taala, salatul duha qad warada fi fadliha wal wasiyah biha ahaditha. Ya, telah datang hadis-hadis dari Nabi SAW tentang keutamaan salat duha dan wasiat Nabi SAW untuk kita mengerjakan salat duha. Di antaranya ya datang hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya ya, kullu ala kulli salami min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amri bil ma'ruf sadaqah wa nahy 'anil munkar sadaqah wa yuji min dzalika raka'atan yarka'uhuma fid duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya ya, di mana beliau berkata, setiap tulang ya atau anggota tubuh kita itu ada sedekahnya. Maka setiap tasbih itu sedekah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita fisik ya, berupa tangan, berupa kaki, ya berupa tulang-tulang yang ada pada jasad kita ini, maka ada sedekah yang harus kita keluarkan dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, ya dari setiap tasbih yang kita ucapkan itu sedekah. Ya, setiap tahmid kita memuji Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada sedekah. Demikian juga setiap tahlil, ucapan kita la ilaha illallah juga ada sedekah. Demikian juga setiap takbir yang kita lafadzkan juga dalamnya ada sedekah. Demikian pula amal ma'ruf dan nahi mungkar juga ada sedekah. Dan juga nahi dari melarang dari kemungkaran juga ada sedekah. Dan semuanya itu tulang-tulang yang ada di badan kita yang ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu dengan kita salat duha 2 rakaat. Ya, dengan salat duha 2 rakaat itu sudah mencukupi bagi kita untuk bersedekah dari tubuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita di dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Akan ditanya oleh Allah. Sampai-sampai Nabi SAW ya pernah diberikan beberapa butir kurma dan juga beberapa potongan daging, dan kemudian terlihat air mata di pipi Nabi SAW. Dan kemudian beliau berkata, ketahuilah setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian hari ini, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang mana kita ketahui Nabi SAW beliau salat, beliau ruku dan sujud kepada Allah, beliau menikmati rezeki yang Allah berikan untuk ruku dan sujud kepada Allah, dan beliau mendapatkan dari cara yang halal. Nah, bersama dengan itu Nabi SAW menangis takut akan bentuk pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah, dari mana engkau dapatkan harta tersebut dan kemana engkau keluarkan harta. Harta tidak akan kita bawa mati. Ya, akan kita bawa mati hanya sekedar kain kafan yang membungkusi badan kita. Akan tetapi pertanggungjawaban harta yang kita miliki hari ini akan ditanya oleh Allah. Pertanggungjawabannya akan ditanya. Ya, harta itu tidak dihadirkan secara fisik kelak di yaumil qiyamah.
sehingga kita bisa menikmati kembali apa yang kita tinggalkan dulu di dunia ini, tidak. Akan tetapi bentuk pertanggungjawaban itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nikmat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kalian itu sangat banyak sekali, sampai-sampai kalian nggak bisa menghitungnya. Ya, nah di antara hal yang akan membantu kita dan memudahkan kita hisab kelak di yaumul qiyamah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dari fisik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu bisa ya semuanya tercukupi dengan salat 2 rakaat dari salat duha. Ya yusbihu ala qulin sulama min ahadikum sadaqah. Ya pada pagi hari ini, maksudnya diharuskan bagi seluruh persendian itu di antara kalian untuk bersedekah. Ya, jadi seluruh persendian yang ada pada badan kita ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melalui lisan Rasulnya untuk kita bersedekah. Taib, kita dengan bertasbih, dengan mentahmid, dengan mentahlil, dengan beraneka ragam ibadah, dan ternyata dengan 2 rakaat salat duha saja ini sudah mencukupi dari seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan tadi, ya, untuk bersedekah dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Faham yang maksud hadisnya? Nah, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, fihi dalilun ala azami fadli duha. Ya, di sini dalil menunjukkan akan keutamaan dan keagungan dari salat duha itu sendiri. Taib, dan dia wa anna tasihu rak'atain, dan salat duha itu ya sah ketika dilakukan 2 rakaat. Boleh 2 rakaat. Ini minimal salat duha itu 2 rakaat. Dan disebutkan di sini oleh Syekh, wasulama, ya sulama itu adalah aslul idham al-asabi. Ya, asal daripada sulama ini adalah idham, tulang-tulang yang ada pada jari jemari kita ini. Ya, dan sekaligus sama tangannya. Baik, thumma istu'mila fi jamil idhamil badan. Dan kemudian digunakanlah ya salama ini untuk seluruh tulang-tulang yang ada di badan kita. Baik, jadi secara hukum asal salama ini hanya sekedar jari jemari saja dengan telapak tangan. Namun dalam sisi penggunaannya, salama itu digunakan untuk seluruh tulang-tulang yang ada di badan kita. Dan itu seperti kita sebutkan tadi, tergantikan dengan sedekah yang Allah perintahkan dengan apa? Dengan salat duha 2 rakaat. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW menyebutkan, ya, khalaqal insan ala sittina wa thalathumiyah mufassal. Ya, disebutkan manusia itu diciptakan ya 360 ya persendian. Ya, 360 persendian Allah menciptakan manusia. Nah, setiap persendian itu ada sedekah yang harus dikeluarkan. Banyak itu, 360. Ya, semuanya harus dikeluarkan sedekahnya. Dan itu semuanya terbalas, lagi-lagi saya ulangi kembali, dengan salat duha tadi. Wa hadza yubayinu anna raka'atid duha, ya, dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya 2 rakaat salat duha itu ya mencukupi dari 360 persendian-persendian yang ada di badan kita. Taib. Wa hadza min fadlillah wa rahmatihi, dan ini adalah bagian dari kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan besarnya pahala dari salat duha itu sendiri. Dan juga disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, ausini khalili sallallahu alaihi wasallam. Ya, kekasihku itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku bithalathin, dengan 3 wasiat. Bisiyami thalathati ayamin min kulli syahrin. Di mana aku diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tepatnya diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Wa raka'atid duha. Dan Nabi SAW juga memberikan wasiat kepadaku untuk melakukan 2 rakaat salat duha. Wan utir qabla an arqud. Dan aku diwasiatkan juga oleh Rasulullah SAW untuk melakukan salat witir sebelum aku tidur. Subhanallah.
Ya, ketika disebut wasiat, maka ini sesuatu perkara yang agung. Ini sesuatu perkara yang besar. Ini bukan perkara yang kecil. Ya, sesuatu perkara yang mudah kita lakukan. Ya, ringan. Yang kalau kita hitung waktu, itu mungkin sekitar 5 menit, itu sudah lebih. 5 menit sudah lebih. Tapi subhanallah, di dalamnya ada pahala yang sangat besar. Ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai bentuk ya kita menunaikan apa yang Allah bebani dari persendian-persendian yang ada di dalam tubuh kita ini. Dan juga akan memberikan keberkahan. Akan memberikan keberkahan. Apakah secara hissiyah atau secara ma'nawiyah. Ya, dari fisik yang kita miliki. Ya, tidak hanya dengan sekedar kita menjaga makanan atau olahraga. Ya, dengan sedekah yang kita keluarkan dari persendian-persendian ini, insya Allah akan berikan keberkahan pada fisiknya kita. Wa salatud duha raka'atan. Maka berapa rakaat salat duha yang dilakukan oleh seseorang? Salat duha itu boleh dilakukan 2 rakaat. Ya, dan juga boleh dilakukan 4 rakaat. Boleh. Wa yazidu ma syaa. Atau dia menambah seberapapun rakaat yang dia ingin tambah. Ya, dan permasalahan ini datang sandaran dari Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi SAW mengatakan, kana Rasulullah SAW yusalli duha. Nabi SAW beliau salat duha 4 rakaat. Wa yazidu ma syaa Allah. Dan kemudian Nabi SAW menambah dari jumlah yang diinginkan oleh beliau. Taib. Nah, di sini teman-teman, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah, lafaz ma syaa ini menunjukkan bahwasanya sholat duha itu tidak ada batasan berapa jumlah rakaatnya. Kalau seandainya seseorang dia melakukan sholat duha dari awal waktu duha sampai waktu zawal, sampai matahari pas di atas kepala dia, itu dibolehkan. Iya, jadi kalau hitungannya mungkin 6 jam, di situ dia sholat. Dia salam, dia berdiri lagi, dia salam, berdiri lagi. Tidak ada masalah. Boleh. Asalkan tidak ada hal-hal kewajiban yang dia abaikan. Taib, apakah seorang istri yang harus melayani suaminya, melayani keluarganya, atau seseorang yang harus dia bekerja mencari nafkah. Ya, kadang-kadang sebagian orang ketika dia waktunya nggak ngantor, waktunya kerja, dia nggak sholat duha. Tapi ketika pas masuk kerja, pas masuk kantor, dia rajin sholat duhanya. Ya, nah, menunaikan kewajiban tempat kita bekerja, itu sebuah hal yang wajib kita lakukan. Adapun sholat duha itu hukumnya apa? Sunnah. Taib. Nah, kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, di sini saya ulangi kembali hadisnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushollid duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat duha dan beliau sholat duha 4 rakaat dan beliau menambah sekehendaknya beliau. Nah, sekarang dari sisi rakaat sudah kita bahas. Nah, sekarang waktunya. Kapan waktu sholat duha tersebut? Disebutkan di sini waktuha, adapun waktunya min irtifa'i syams, dari mulai naiknya matahari, kurang lebih matahari naik, muncul matahari, itu 1 tombak. Ya, satu tombak. Matahari itu dari terbitnya 1 tombak. Ya, dan berakhir ila qabla zawal. Sebelum masuknya zawal. Bimana anu ba'da waktu syuruk bi 10 daqaik takriban. Jadi waktu syuruk, mulai waktu syuruk, ya kadang-kadang di sebagian jam bisa di setel atau di HP di setel, masuknya waktu syuruk. Nah, waktu syuruk ini belum masuk waktu duha, tapi waktu mulai terbitnya matahari, waktu syuruk. Nah, kemudian sholat duha itu kurang lebih 10 menit setelah waktu syuruk, setelah terbitnya matahari. Taib, bi 10 daqaik. Ya, kurang lebih 10 menit takriban. Hatta qabla al-adhan adh-dhuhri. Ya, sampai sebelum dikumandangkan adzan zuhur bi 20 daqiqah takriban. Ya, jadi 20 menit sebelum dikumandangkan adzan zuhur itu waktu zawal yang kita sudah tidak boleh lagi sholat duha di situ. Hakadha fi waqtina ala sa'ah wan nazar fi taqwim. Dan ini adalah waktunya kita di jamnya kita di sini.
Yaitu jamnya kita di sini jam Syekh Hafizahullah Ta'ala di Arab Saudi. Taib, jadi bisa atur sendiri. Terkadang di sebagian negeri kan beda-beda, apalagi di Eropa. Ya waktunya mungkin berbeda dengan di waktu-waktu tempat yang lainnya. Ya antara subuh dengan duhur sekarang bisa lebih cepat. Ya hanya beberapa jam dan bisa jadi panjang sekali. Tapi ini adalah waktu yang kita ukur di waktunya kita. Waktunya beliau di Arab Saudi. Wa afdal salatu sunnatid duha ba'da ishtidadil har. Dan waktunya adalah tadi sudah kita sebutkan ketika matahari sudah naik kurang lebih 1 tombak. Taib. Dan yang paling afdal di antara waktu itu semuanya ketika matahari sudah mulai panas. Ya disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala afdalus salatiha wal afdalus salatuha ba'da ishtidadil har. Yang paling afdol salat duha tersebut yaitu setelah panasnya matahari. Dan ini merupakan salatnya al-awabin, salatnya orang-orang yang mereka ingin kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah mengatakan salatul awabin, salat awabin yaitu ketika tarmadul fisal. Ya, artinya ketika al-fisal di sini artinya adalah anak-anak unta. Tarmad artinya adalah tashtaddu alaih ramda. Jadi mana pasir-pasir itu sudah mulai memanas. Ya, dan anak-anak unta ya di kondisi seperti itu mereka sudah mulai kepanasan. Nah, inilah waktu yang paling afdol untuk kita sholat duha. Jelas ya? Kita sudah sebutkan keutamaan sholat duha. Kita sudah sebutkan waktunya. Dan kita sudah sebutkan jumlah rakaatnya. Dan juga sudah kita sebutkan waktu yang paling afdol seseorang melakukan sholat duha. Kemudian selanjutnya minawafil salah, dari salat-salat sunnah yang dianjurkan juga oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis yang datang dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi SAW mengatakan man hafidha ala arba'in qabla dhuhri wa arba'a ba'daha haramallahu 'alan nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, ya, dan 4 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sebelum duhur, haramallahu 'alan nar. Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya neraka. Subhanallah. Ya, salat 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Allah akan haramkan bagi seseorang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa besar perlunya kita teman-teman semuanya dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Dijauhkan dari dahsyatnya azab. Kita semua butuh dengan hal yang seperti ini. Ya, karena dunia ini terkadang membuat kita tertipu. Dunia ini terkadang membuat kita lalai. Dunia ini terkadang membuat kita terkesima. Ya, sehingga dengan kelalaian dari dunia yang kita miliki ini teman-teman semuanya, kadang-kadang kita nggak memikirkan mana yang halal, mana yang haram. Terkadang kita lebih memikirkan tentang validasi dari manusia. Ya, akhirnya ibadah kita sudah sedikit dicampur dengan riya, dicampur dengan butuh validasi dari manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya melalui lisan Rasulnya memberikan kepada kita sebuah solusi, yang solusi itu bukan hal yang berat, yang Allah Subhanahu wa taala ya syariatkan kepada kita sesuatu yang ringan, sesuatu yang mudah. Kita butuh iman saja. Kita butuh hati yang bersih. Sehingga kita bisa istiqomah untuk melakukan amalan ini. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, itu akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kata Syarh hafizahullahu taala, wa fi hadza fadlun azimun. Ya, di sini menunjukkan kemuliaan yang sangat besar liman hafidha 'alaiha. Ya, siapa yang mereka menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, ya, dan dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Wa yadkhul fi dzalik aidan ratiba adh-dhuhr. Dan masuk juga dalam perkara ini adalah salat ratibah, salat rawatib duhur. Fa subhanaka rabbana ma akramaka wallahu alam. Ya, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala, ya begitu mulianya Engkau ya Allah. Ya, dengan amalan yang sedikit, amalan yang mudah, ya bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemuliaan yang sangat besar. Telah datang hadis
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asr. Ya, Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba yang apabila dia salat 4 rakaat sebelum asar. Tadi sebelum zuhur, ini sebelum asar. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud dan juga Tirmidzi rahimahullah, dan dihasankan oleh beliau rahimahullah, dan juga disebut oleh Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala. Dan sebagian para ulama hadis ia menyebutkan hadis rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Ini hadis yang mu'al. Dalam ilmu hadis, mu'al itu adalah hadis yang berpenyakit. Mereka mengatakan bahwasanya hadis ini bertentangan dengan apa yang datang di dalam Sahihain. Ya, di mana disebutkan hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Ya, aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Nah, sementara kalau disebutkan ada 4 rakaat tadi, maka sudah melebihi dari apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Namun, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan wa hadza laisa bi'illa aslan. Ya, hadis ini sebenarnya tidaklah berpenyakit sama sekali. Kenapa? Karena fa inna Ibnu Umar innama akhbara bima hafidhahu min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengkhabarkan apa yang beliau hafal dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walam yukhbir an ghairi dzalik, dan beliau tidak mengkhabarkan selain daripada itu. Ya, nah sementara di sana ada ya sahabat-sahabat yang lainnya yang mereka meriwayatkan mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dengan jumlah rakaat yang demikian. Ya, dan kita ketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat sunnahnya terkadang beliau melakukan sekian, terkadang beliau melakukan sekian, terkadang beliau melakukan sekian. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengkhabarkan apa yang mereka lihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang lain juga mereka melihat apa yang dikhabarkan oleh Nabi, apa yang dilihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Seseorang boleh melakukan sekian, boleh melakukan sekian, boleh melakukan sekian. Bisa difahami ya? Boleh dia melakukan 2 rakaat, boleh dia melakukan 4 rakaat. Ya, dan semuanya itu teriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana ada satu bab fikih disebut oleh para ulama ada khilafut tanawu'. Khilafut tanawu' artinya adalah beraneka ragam riwayat hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah doa iftitahnya Rasulullah disebutkan oleh Syekh Albani sebagaimana sudah kita bahas dalam sifat salat Nabi, ada 11 doa yang kurang lebih yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bacaan doa iftitah. Ya, demikian juga bacaan-bacaan lainnya yang ternukilkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbeda-beda bacaannya. Nah, para sahabat ketika mereka mendengar dari Nabi demikian, mereka khabarkan. Dan itu tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang juga dari salat sunnah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Thumma qala fi thalithah, kemudian beliau berkata, liman sya'a. Siapa yang ingin melakukannya. Nah, seandainya hadis Rasulullah sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, itu bentuknya perintah. Sallu itu fil amr artinya salatlah kalian. Dan asal daripada perintah adalah wujub, menunjukkan kewajiban. Ya, berarti wajib bagi kita untuk melakukan salat sebelum maghrib. Tetapi subhanallah, setelah Nabi mengatakan ketiga kalinya sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, liman sya'a. Siapa yang ingin melakukannya. Jadi hadis ini hukumnya dari asal hukumnya menjadi wajib seharusnya, kemudian dipalingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mana wajib kepada mana hukumnya adalah anjuran. Taib. Kemudian disebutkan di sini qarahiyatan ayattakhidhan nas sunnah. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan liman syaa, ya Nabi benci nanti manusia akan menjadikan ini adalah amalan sunnah yang terus menerus.
Ya, kemudian disebutkan di sini oleh At-Tabari rahimahullah, tidak diwaritkan kata beliau, tidak warid Nabi SAW menafikan sunnahnya solat tersebut. Li'annu la yumkin ayya'mar bima la yustahab. Karena kata beliau, tidak mungkin Nabi SAW memerintahkan sesuatu yang itu tidak dianjurkan. Bal hadzal hadits min aqwal adillah. Bahkan hadis ini kata beliau, ya, dalil menunjukkan yang paling kuat sunnahnya salat sebelum maghrib. Dan mana beliau adalah sunnah ay syariah wa tariqatul lazimah. Ya, sunnah di sini artinya adalah syariatnya Nabi dan jalannya Nabi SAW. Karena murad nuzul, ya, yang diinginkan oleh Nabi SAW di sini teman-teman, ya, nuzul martabatiha, ya, turunnya dari kedudukannya dari wajib menuju kepada sunnah. Baik, saya ulang kembali. Jadi ada sebagian para ulama, mereka mengatakan bahwasannya Nabi SAW melarang untuk sholat sunnah. Nabi melarang sholat sunnah. Maksud saya, Nabi SAW memerintahkan untuk sholat sebelum maghrib. Diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, dan kemudian beliau mengatakan liman sya'ah. Ya, artinya adalah Nabi sengaja mengatakan liman sya'ah agar manusia tidak menjadikan ini amalan sunnah yang terus menerus. Namun pendapat ini disikapi oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan justru hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya salat sebelum maghrib, ya, adalah sunnah yang sangat kuat, sunnah yang sangat kokoh. Ya, sunnah yang sangat kokoh. Baik. Nah, kemudian kata beliau, Nabi mengatakan liman sya'a, seperti yang kita sebutkan tadi, ingin memalingkan dari hukumnya yang itu dianggap sebagai kewajiban kepada hukumnya sunnah. Ya, mustahab. Ya, bukan sesuatu yang terlarang. Taib. Kemudian disebutkan dari hadis sahih Muslim, kunna nusalli rak'atain ba'da ghurubi syams. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'murna wa lam yanhana. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dulu kami salat 2 rakaat sebelum tenggelamnya matahari. Ya, sebelum tenggelamnya matahari. Maksudnya di waktu maghrib, sebelum matahari, sebelum maghrib. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarana. Dan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kita, falam ya'murna. Nabi tidak memerintahkan kepada kami dan Nabi juga tidak melarang kami. Berarti dari informasi yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, salat qabla maghrib itu sesuatu bentuknya sunnah. Nabi mendiamkan. Dan diamnya Nabi SAW menunjukkan apa? Menunjukkan bolehnya. Dan itu adalah sunnah dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya disebutkan di sini dari salat sunnah yang warid dari Nabi SAW, mathabata fi sahihain. Apa yang telah sabit dalam kitab sahihain dari hadis Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, di mana Nabi SAW mengatakan baina kullu adzanain shalah. Di antara dua adzan, ya, di antara dua adzan di situ ada salat. Di antara dua adzan di situ ada salat. Qala thalathan. Nabi SAW mengatakan di sini, ya, thalathan. Baina kullu adanain salah, kata Nabi. Di antara adzan dan iqamah ada salat. Qala ats-tsalitsah liman syaa'a. Dan Nabi SAW mengatakan liman syaa'a, siapa yang menghendaki. Wal murad bil adzanain, yang diinginkan dengan dua adzan di sinilah adzan wal iqamah. Dengan di sinilah adzan dan iqamah. Jadi adzanain, adzan dan iqamah. Jadi jangan bingung. Kadang-kadang kalau kita ingin artikan secara bahasa Arab, ya, ingin bahasa Arab, adzanain di antara dua adzan ada salat. Berarti kita fahami sendiri, antara dua adzan berarti antara zuhur dengan salat asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya dengan subuh. Berarti ada salat di situ. Iya, maka kita sudah salah faham dari hadis Nabi SAW.
Tapi maksud dari ucapan Nabi SAW, baina kullu adzanain, di antara dua waktu adzan situ ada salat, maksudnya adalah adzan dan iqamah. Taib, adzan dan iqamah. Kemudian selanjutnya, ya disebutkan di sini juga di antara salat sunnah adalah tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. An Nabi Qatadah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Qatadah berkata, Nabi mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah kalian duduk sampai kalian salat 2 rakaat. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, perhatikan teman-teman semuanya. Misalnya ada seseorang dia masuk ke masjid, kemudian muadzin sudah mengumandangkan iqamah. Dia sholat duhur misalnya 4 rakaat. Kemudian selesai sholat duhur dia sholat rawatib 2 rakaat ataukah 4 rakaat, seperti hadis yang kita sebutkan tadi. Nah, apakah perlu bagi dia untuk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat yang belum dia sholat tadi karena dia masuk ke masjid posisinya sudah iqamah duhur? Maka di sini tidak diperlukan. Kenapa? Karena Nabi tidak menyebutkan secara khusus sholat tahiyatul masjid. Tetapi Nabi berkata, jangan kamu duduk ketika kamu masuk ke dalam masjid sampai engkau sholat 2 rakaat. Ya, nah di sini apakah kita sudah selesai sholat sunnah rawatib? Apakah kita sholat subuh? Apakah kita sholat duhur? Apakah kita sholat asar? Maka sudah mencukupi hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini. Bisa difahami ya? Taib. Nah, kemudian tidak ada masalah kita baca sih pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, fi istihbabu tahiyatul masjid. Di sini disunnahkan untuk salat tahiyatul masjid. Ya, adapun lafaz tahiyatul masjid dari Nabi SAW tidak disebutkan. Nabi hanya berkata, apabila salah seorang dari kalian salat masuk dalam masjid, jangan kalian duduk sampai kalian salat 2 rakaat. Taib. Dan ini merupakan sunnah ijma' para ulama muslimin. Taib. Nah, kalau misalnya kita masuk ke masjid dalam posisi belum dikumandangkan adzan, berarti kita kan belum sholat sunnah rawatib. 10 menit sebelum adzan kita sudah di masjid. Maka sholat apa kita lakukan? Nah, tidak ada masalah. Kita lakukan sholat tahiyatul masjid, atau kita niat sholat duha, atau kita niat sholat wudu. Maka itu sudah mencukupi sholat tahiyatul masjid yang dimaksudkan dalam hadis ini. Taib. Wa ya sunnatun bil ijma'il muslimin. Dan 2 rakaat dan sholat ini adalah ya sepakat seluruh para ulama Islam hukumnya sunnah. Wa fi tasrih bi qarahatil julus bila shalah. Di sini nas yang sangat wadih, yang sangat jelas, dibencinya seseorang duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Dan ini ya juga dan ini merupakan benci yang di sini ke karahatu tanzih. Tidak sampai jatuh kepada haram. Tidak sampai jatuh kepada haram, tapi ini makruh sifatnya. Ya fi istihbab tahiyatul masjid fi ayi waqtin dakhal. Ya disunahkan dia masuk ke dalam disunahkan dia salat tahiyatul masjid di waktu kapan saja dia masuk dalam masjid. Maksudnya, apakah itu di waktu yang terlarang pada asar dia tidak boleh salat, kemudian dia masuk ke masjid, enggak ada masalah dia salat duhur. Dia salat tahiyatul masjid. Atau qabla maghrib, sebelum tenggelamnya matahari di mana kita dilarang untuk salat, tapi untuk salat tahiyatul masjid tidak ada masalah. Ya, di sana para ulama di antara Syafi'iyah mengatakan salat-salat yang bentuknya adalah dawatil asbab, sebab-sebab, ada sebab-sebab khusus, ya tahiyatul masjid, salat istikharah, ya maka boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Taib. Wa qaraha Abu Hanifah wal Auza'i wal Laits fi waqtin nahi. Adapun ternukilkan dari Abu Hanifah dan juga Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah dan Laits bin Sa'ad rahimahullah dilarang untuk salat tahiyatul masjid di waktu yang terlarang. Tapi sudah kita sebutkan tadi dalam mazhab Syafi'iyah, mereka menyebutkan tidak ada masalah seseorang melakukan salat tahiyatul masjid walaupun di waktu al-qarahah. Kemudian disebutkan di sini teman-teman para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, adapun larangan dari salat di waktu yang terlarang ini mahmulun ala ma la sababalah. Ya, ini dibawa kepada salat-salat yang tidak ada sebabnya. Ya, sudah kita sebutkan tadi,
salat yang ada sebabnya, salat tahiyatul masjid, salat istikharah, salat wudu, dan seterusnya. Wa amalah sababun fatusalli walau waktu nahi. Ya, adapun seseorang melakukan salat zawatil asbab, boleh dia salat walaupun di waktu yang terlarang ala sahih. Ya, menurut pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Wa amal faitatu fatusalli walau ya waktu nahi bil ijma'. Nah, demikian juga salat yang dia terluput. Ya, misalnya di kebiasaannya dia salat sunnah fajar 2 rakaat. Dia terlambat bangun tidur, kemudian tiba-tiba dia harus langsung ke masjid, dia pergi ke masjid, dia salat subuh bersama jamaah muslimin. Nah, selesai salat subuh, teman-teman, selesai salat subuh, kan tidak boleh salat duhur, tidak boleh dia salat sunnah. Tetapi ketika dia terluput tadi dari salat sunnah fajar, maka boleh dilakukan selesai salat subuh. Begitu juga misalnya, ya dia tadi terluput salat sunnah ba'diyah, ba'da zuhur, kemudian dia qadha, nanti selesai salat asar. Tidak ada masalah, dia ingatnya selesai salat asar, dari waktunya selesai salat asar. Atau misalnya dia belum melakukan salat wajib, dia lupa ada salat wajib yang belum dilakukan, kemudian dia ingat, dan kebetulan ketika dia ingat itu pas di waktu yang terlarang. Maka di sini juga boleh dilakukan salat yang dia terluput, ijma' para ulama, walaupun di waktu yang terlarang. Disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, wa amma idza kanatis salatu, adapun apabila salatnya itu salat qadha yang terluput, fala tadkhul fi dzalika bil ijma' ahli ilmi. Ya liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha ila dzalik. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah berdalilkan dengan hadis Nabi SAW, barang siapa yang seseorang tertidur dari sholat, ya, atau dia lupa, maka sholatlah kapan dia ingat. Di sini Nabi menyebutkan kapan dia ingat. Ya, nah kalau seandainya dia ingatnya di waktu yang terlarang, dia sholat di waktu tersebut. Taib. La kafarata la ila dzalik. Dan tidak ada kafarah bagi dia kecuali hanya sekedar mengqadha dari salat yang telah dia tinggalkan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Wa amma dzawatil asbab, adapun salat yang disebut dengan dzawatil asbab sebagian sudah kita sebutkan tadi, salat tahiyatul masjid, salat khusuf, salatul masjid, salat istikharah, salat wudu, ya, dan Syekh menyebutkan juga di sini salatul khusuf. Terjadinya khusuf. Ya, apakah itu khusuf syams ataupun qamar, ya, gerhana matahari atau gerhana bulan. Dan juga sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Dengan sujud. Wa salatul raka'atain idza dakhala masjid. Ya, dan salat 2 rakaat apabila dia masuk dalam masjid. Ini salat dzawatul asbab. Wa kana yuridul julus wa hiya al-ma'rufah. Dan dia ingin duduk, maka di sini dia salat yang dikenal dengan salat tahiyatul masjid. Fatajuz fi waqtin nahyi. Maka boleh dilakukan di waktu yang terlarang. Ya, al-rajih min aqwal ahli ilm. Ini pendapat yang rajih dari pendapatnya para ulama. Lianna ahaditsal waridah fi dzawatil asbab ammatun fi jamil awqat. Ya, karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang dzawatil asbab itu cangkupannya ya umum dari setiap waktu-waktu yang terlarang dan selain daripada waktu yang terlarang. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan kalian duduk sampai kalian sholat 2 rakaat. Ya, dan Nabi tidak memberikan batasan waktu di sini. Nah, ketika Nabi SAW tidak memberikan batasan waktu, maka bentuknya mutlak kapan saja dia masuk dalam masjid. Apakah di waktu yang terlarang ataukah di waktu yang tidak terlarang, maka dia harus sholat. Baik. Hadisnya muttafaqun alaih, wa amma ahaditsu an-nahi anis shalah fi awqatin nahi fa ya mahmulatun ala ghairi al-qada'il faitah wa ghairi dzawatil asbab. Adapun hadis yang menyebutkan tentang larangan salat di waktu-waktu yang terlarang, maka itu dibawa kepada yang bukan qada, yang terluput atau bukan dari salat dzawatil asbab. Jadi ini disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam fatwanya beliau. Wal khulasah anna tahiyatal masjidi ya wa ghairaha min dzawatil asbab.
Dan salat tahiyatul masjid, dan selain dari salat tahiyatul masjid, ini merupakan salat dawatil asbab wal faitah tusalli wala waqtun nahi. Ya, dan salat faitah salat yang terluput, yang dia lupa tadi atau tertidur, maka dia boleh salat walaupun di waktu yang terlarang. Taib. Kemudian selanjutnya, ya, dikenal dengan salat sunnah tawaf. Ya, selesai kita tawaf 2 rakaat. Apakah itu tawaf untuk umrohnya kita, atau tawaf untuk hajinya kita, atau tawaf sunnah? Ya, ataukah tawaf sunnah? Maka disunnahkan untuk kita salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah tawaf. Datang hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tamnau ahadan tawafa bihadzal bait. Ya, jangan pernah engkau melarang seorang pun untuk tawaf di rumah ini, maksudnya di Ka'bah. Ya, wa shalla ayyi sa'atin sya'a. Ya, dan dia ingin salat kapan saja yang dia ingin salat. Apakah di siang hari ataukah di malam hari. Jangan kau larang. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh 5 rawi, ya, dengan sanad yang sahih. Dan sahih oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, dan juga Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Taib, ini sunnah hukumnya. Ya, seseorang selesai dia melakukan tawaf, kemudian dia salat 2 rakaat, niatnya itu salat sunnah tawaf. Taib. Nah, kemudian selanjutnya, para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah, dikenal dengan salat sunnah ketika kita pulang berpergian. Ini mungkin di antara sunnah yang jarang diamalkan oleh kaum muslimin. Ya, salat sunnah ketika kita baru tiba dari perjalanan safar. Ya. As-salatu liman qadima min safar lima thabata fi sahihain min hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Nabi SAW mengatakan, kana li ala Nabi SAW dainun faqadani wa zadani. Ya, wa dakhaltu alaihi al-masjid faqala li shalli rak'atain. Ya, pada saat itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan, Nabi SAW pada waktu itu berhutang kepadaku. Dan kemudian Nabi SAW membayar hutangnya dan menambah. Baik, ini menunjukkan kepada kita, ya, masuk dalam kumpulan hadis Nabi SAW, ketika ada orang berbuat baik kepada kita, maka balaslah kebaikan tersebut. Nah, di antara kebaikan yang harus kita lakukan adalah ketika ada orang yang kita berhutang kepadanya, dan kemudian kita tidak hanya membayar hutang kita, tapi kalau bisa kita menambah. Dan tambahan ini tidaklah dikatakan sebagai riba dengan syarat. Tidak ada perjanjian, apakah perjanjian yang terucap, tertulis, ataukah perjanjian yang itu sifatnya tidak tertulis, namun sudah menjadi kebiasaan di sebuah tempat yang apabila meminjam uang tidak diberikan tambahan, maka ini akan, ya, membuat orang itu nggak rela, nggak ridho, nggak nyaman, dan lain sebagainya. Baik, maka apabila 2 syarat ini tidak ada masalah teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, kita memberikan tambahan, atau kita memberikan tambahan uang dari hutang yang kita berikan tadi, sebagaimana perbuatan Nabi SAW kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Taib. Kemudian pada waktu itu Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, aku masuk dalam masjid. Kemudian Nabi SAW berkata kepadaku, shalli rak'atain. Salatlah 2 rakaat. Ya, salatlah 2 rakaat. Nah, disebutkan di sini, wa dzalika lima qadimal Madinah. Dan itu terjadi ketika Nabi SAW, dan itu terjadi ketika beliau datang ke kota Madinah. Ya, sebagaimana disebutkan riwayat-riwayat yang sangat banyak, wa hadhihi shalah laisa tahiyatul masjid. Dan salat yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu di sini bukan salat tahiyatul masjid. Tetapi memang salat yang itu dimaksudkan adalah salat dalam keadaan safar. Pulang dari safar. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qasada al-masjid fa shalla. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau maksudkan ke masjid dan beliau salat.
Qala Nawawi rahimahullahu taala, Ibnu Nawawi rahimahullahu taala berkata fi istihbab raka'atain lil qadim min safari. Ya, fil masjid awal qudumihi. Tapi di sini disunahkan seseorang sholat 2 rakaat ketika dia pulang dari safarnya di masjid. Di masjid yang memang tempat dia biasanya sholat 5 waktu. Tapi awal kedatangan dia di negerinya tersebut, atau di kampung halamannya, atau di rumahnya. Wa hadhis salatu maqsudah. Dan salat inilah salat yang memang dimaksudkan atau ditujukan, yang tujuannya memang berangkat pulang dari safar. La ana tahiyatul masjid, dan itu bukan salat tahiyatul masjid. Jadi memang salat yang dimaksudkan yaitu salat safar. Wal haditsu sharihah fima dzakartuhu, dan hadisnya itu sharih, jelas sekali apa yang telah aku sebutkan. Taib Allah taala alam besok mungkin ini bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas masalah salat wudu, ya, dan juga salat istikharah dan seterusnya. Jadi salat yang disunahkan di dalam Islam, di dalam ajaran kita. Dan apa yang kita sebutkan tadi, subhanallah ya, amalan-amalan yang kecil, amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang mudah, tetapi memberikan efek yang luar biasa ya dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Dan dari waktu yang tersisa mungkin kita jawab beberapa pertanyaan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz, wafikum warahmatullahi wa jazakumullahu khairan atas yang disampaikan pada kita semua. Semoga bisa kita amalkan dalam keseharian. Baik, para hadirin sekalian, kita masuk pada sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi para ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya langsung bisa menekan tombol reaksinya, dan bagi yang ingin mengirimkan pertanyaannya di kolom chat persilakan untuk nanti kami bacakan. Baik, sudah ada yang angkat tangan di sini. Kami persilakan kepada Bapak Abi Yahya untuk bisa bertanya kepada Ustaz. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya 3 pertanyaan, Ustaz. Nah, silakan. Ya, yang pertama, bolehkah kita mengqadha sholat tahiyatul masjid ketika sholat ba'diyah? Karena kan di sini biasanya jeda antara azan sama iqamah itu kan cepet banget gitu ya, kayak nggak ngasih waktu. Taib. Itu bagaimana Ustaz hukumnya, Ustaz? Nah, taib. Saya jawab dulu ya. Iya, Ustaz. Taib. Jadi hadis yang kita baca tadi, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila kalian masuk dalam masjid, jangan kalian duduk sampai kalian sholat 2 rakaat. Nah, ketika kita masuk dalam masjid, taib, kemudian waktu sholat duhur tadi sudah masuk, taib, atau kita sudah melakukan sholat sunnah rawatib 2 rakaat, ya, qabliyah duhur misalnya atau qabliyah asar, maka itu sudah mencukupi tahiyatul masjid. Kita tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid yang lain. Taib, karena Nabi SAW mengatakan, apabila kalian masuk dalam masjid, jangan kalian duduk sampai kalian sholat 2 rakaat. Nah, kita sudah sholat belum tadi? Kita sudah sholat qabliyah, kita sudah sholat wajib, kita juga sudah sholat ba'diyah, maka sudah mencukupi dari tahiyatul masjid. Makanya saya katakan tadi, tidak ada kekhususan khusus yang harus kita lakukan sholatul masjid. Tidak ada kekhususan khusus. Ya, sudah mencukupi dari sholat kita lakukan. Kecuali ketika kita masuk ke dalam masjid, muadzin belum memandangkan adzan, ya sudah. Di sini kita ingin berniat salat tahiyatul masjid, tidak ada masalah. Atau kita ingin niat salat duha misalnya. Yang apabila waktu duha itu sudah mencukupi, maka salat duha yang kita lakukan tadi sudah mencukupi dari salat tahiyatul masjid tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini pertanyaan kedua, Ustaz. Bolehkah kita sholat witir 3 langsung, Ustaz? Tidak ada masalah untuk seseorang salat witir 3 rakaat sekali salam, terriwayatkan dari Nabi SAW. Namun yang paling afdolnya yusallil lail mathna mathna. Nabi SAW itu salat malamnya 2 rakaat, dan kemudian beliau akhiri witir itu dengan 1 rakaat. Tapi kalau dia ingin menutup
3 rakaat sekaligus tidak ada masalah. Taib, Allahu a'lam bishawab. Di sholat itu kan ada yang namanya larangan untuk melipat baju gitu Ustaz ya. Ya. Kalau bajunya pakai lengan panjang. Ya. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah kadang-kadang kita lupa ngancingin, udah nggak kelipat sih bajunya, udah diluruskan gitu, tapi kadang-kadang kita lupa ngancingin gitu Ustaz. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Kalau kancing itu lupa dimasukin gitu, apakah itu termasuk larangan yang melipat baju itu Baik. atau bukan Ustaz? Jadi datang hadis di Sahih Muslim di mana Rasulullah SAW melarang untuk melipat baju di dalam sholat. Ini khusus larangannya dalam sholat. Dan Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan larangan itu bentuknya adalah karahatu tanzih. Makruh, tidak sampai kepada titik haram. Tidak sampai kepada titik haram. Nah, kalau seandainya misalnya dia tidak mengkancing, kancingnya terlepas, maka ini zahirnya tidak masuk lipatan. Tidak masuk melipat. Tidak masuk melipat. Nah, bagaimana kondisinya? Dia Allahu Akbar, ternyata bajunya itu masih berlipat. Bajunya masih berlipat. Maka di sini kita diperhadapkan 2 hal. Yang pertama, kita melakukan perbuatan yang makruh. Tetap dalam keadaan kita terlipat bajunya. Atau yang kedua, kita akan melakukan gerakan-gerakan yang tidak bermanfaat dalam sholat. Yang mana gerakan-gerakan yang tidak bermanfaat dalam sholat, apalagi dengan gerakan yang sangat besar, yang sangat banyak, maka ini membatalkan sholat. Kalau memang seandainya lipatannya itu sekali selesai, mungkin dia bisa perbaiki. Tapi kalau bajunya agak ketat, dia harus perbaiki yang banyak, maka ini dijauhi. Kita khawatirkan ini bisa membatalkan sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Kami persilakan untuk Ibu Yuniarti bisa bertanya langsung pada Ustaz. Silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz dan keluarga selalu dibesarkan oleh Allah dan selalu berdalam iman Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, kalau misalnya kita sholat duha, itu kan ada seorang hamba yang karena kebiasaan udah mau jam, misalnya kita duhur jam 12 ya. Nah, itu sholat duhanya biasanya ada yang 11.30, apakah masih diperbolehkan Pak Ustaz di depan? Baik. Jadi waktu sholat duha itu sampai waktu zawal. Ustaz, mikrofonnya masih off. Waktu sholat duha itu batas akhirnya adalah sampai waktu zawal. Nah, tadi kita sudah sebutkan antara adzan duhur dengan waktu zawal itu kurang lebih 20 menit. Jadi kalau sudah waktunya jam 11 lewat 20 menit, kita sudah bisa berhenti untuk sholat duha. Tapi kalau masih jam 11.30, masih bisa ada waktu 10 menit lagi kurang lebih untuk dia melakukan sholat duhanya. Nah, kalau sudah selesai atau sudah jam 11 kurang lebih 11 lewat 40 menit, maka itu sudah waktu terlarang dan sholat duha itu bukan dimaksud dalam sholat zawatil asbab. Sholat duha tidak masuk dalam bagian sholat zawatil asbab. Taib. Nah, kalau dia bukan sholat zawatil asbab, maka tidak boleh seseorang melakukan di waktu yang terlarang. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Kami masih berikan kesempatan pada jemaah yang ingin bertanya. Masih ada waktu. Saya bisa pertanyaan dari kami. Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz
terkait dengan sholat syuruk dan juga sholat duha. Apakah dia itu sebenarnya sholat yang sama atau yang berbeda? Baik, Masya Allah. Ya, sholat syuruk dan sholat duha dari apa yang dipaparkan oleh ulama yang kami baca, itu merupakan satu kesatuan yang sama. Baik, karena kita ketahui nama-nama sholat itu terkadang memiliki sekian banyak nama. Ya, misalnya sholat asar juga dikenal dengan sholatul wusta. Baik, sholat isya juga dikenal dengan sholat al-atamah. Jelas ya? Jadi dalam satu ibadah sholat terkadang datang riwayat penyebutannya itu dengan beraneka ragam nama. Nah, demikian juga sholat duha dengan sholat syuruk itu satu kesatuan ibadah yang sama. Walaupun di sana para ulama mengatakan bahwasanya sholat syuruk yang disebutkan dalam hadis yang apabila seseorang sholat berjamaah di masjid, kemudian dia duduk sampai waktu syuruk dan kemudian dia sholat 2 rakaat, maka sama seperti dia mendapatkan pahala umroh. Ya. Nah, waktu syuruk yang disebut dalam hadis ini adalah awal dari waktu sholat duha. Ya, jadi awal waktu sholat duha itu adalah di waktu syuruk. Apabila matahari itu sudah naik kurang lebih satu tombak. Taib. Nah, kemudian ya waktu yang afdol untuk dilakukan adalah seperti yang kita sebutkan tadi sholat duha. Jadi sholat duha dengan sholat syuruk adalah satu kesatuan ibadah yang sama. Taib. Namun kenapa disebut dengan syuruk? Disebut dengan syuruk karena apa? Karena itu waktu terbitnya awal matahari. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya Ustaz jazakallahu khairan atas jawabannya. Ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Bacakan. Tapi pertanyaannya, apakah dibolehkan dilakukan di rumah sholat sehabis safar bagi perempuan? Taib. Nah, kada ada. Wallahu a'lam bishawab. Salat sunnah, ya, apakah salat sunnah, apakah salat wajib bagi perempuan memang dianjurkan di mana? Di rumahnya. Taib, sehingga wallahu a'lam bishawab tidak ada masalah bagi perempuan untuk dia salat di rumahnya, kembali kepada hukum asal salatnya di rumah. Dan bagi kaum laki-laki, ya memang salat itu dianjurkan adalah di masjid. Nah, apakah boleh bagi kaum laki-laki yang apabila dia pulang dari safarnya, dia lakukan di rumah, tidak dilakukan di masjid, sebagaimana perbuatan Nabi wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin perlu untuk kita melihat bagaimana fatwanya para ulama dalam masalah ini. Apakah memang itu dimaksudkan masjid yang memang harus dimaksudkan karena memang dia harus sholat di situ, atau boleh disolat-solat di tempat-tempat yang lainnya ketika dia pulang safar, di hotel misalnya, atau di mana? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang jadi PR yang perlu untuk kita lihat ke depan dari fatwa para ulama tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita bacakan lagi pertanyaan yang masuk di kolom chat. Penanya mengatakan, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz. Jika kita datang ke masjid, sudah ditegakkan sholat jamaah, kemudian kita sholat ba'diyah, apakah bisa sekalian diniatkan tahiyatul masjid? Atau sholat qobliyah itu bisa otomatis dapat pahala tahiyatul masjid walaupun tidak diniatkan? Dan jika tahiyatul masjid setelah sholat subuh, apakah boleh? Syukron. Taib. Jadi mungkin saya pertegas kembali teman-teman semuanya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang di antara kalian masuk dalam masjid, jangan kalian duduk sampai kalian sholat 2 rakaat. Sampai kalian sholat 2 rakaat. Nah, ketika kita masuk dalam masjid, ternyata sudah sholat subuh, berjamaah sudah ditegakkan. Taib. Nah, kebiasaannya kita sholat sunnah fajar 2 rakaat. Nah, pada waktu itu kita tidak sholat sunnah fajar 2 rakaat, sampai ke masjid sudah dikumandang, sudah ditegakkan iqamah. Kita sudah sholat subuh 2 rakaat kan. Maka kita boleh mengqadha dari sholat sunnah fajar kita 2 rakaat setelah sholat subuh. Adapun sholat tahiyatul masjid sudah tidak perlu lagi. Karena sholat tahiyatul masjid sudah mencakup dari sholat subuh yang kita lakukan tadi. Taib.
sudah mencakup dari salat subuh. Nabi mengatakan apa? Jangan kalian duduk sampai kalian salat 2 rakaat. Kita sudah salat belum tadi? Salat subuh. Kita sudah salat subuh 2 rakaat tadi. Maka itu sudah mencukupi dalamnya salat tahiyatul masjid. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Jazakallah khair atas jawabannya. Baik. Kami masih persilahkan jika masih ada pertanyaan dari jamaah sekalian. Tapi sepertinya sudah tidak ada, Ustaz. Baik. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Mungkin ada nasihat atau pesan terakhir dari Ustaz sebagai penutup. Kami persilakan jika ada, Ustaz. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, ayyuhal hadirun wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ya tidak memberikan kepada kita beban-beban yang banyak dalam syariatnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kemudahan dan Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Ya, maka dari ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan melalui lisan Rasulnya, ya, ini semuanya adalah untuk kebaikan kita. Ya, ini semuanya adalah untuk menenangkan hati kita, untuk menyejukkan jiwa kita. Maka jauhilah ya pandangan dalam hati kita. Salat yang kita lakukan ini adalah keperluannya untuk maslahatnya Allah. Allah nggak butuh dengan salatnya kita. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semua adalah fakir kepada Allah. Kalian itu semuanya butuh kepada Allah. Ya, nah salat yang kita lakukan itu karena kita butuh kepada Allah. Semakin banyak salat yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW tentunya, maka akan semakin membuat kita bahagia. Akan semakin melampangkan dada kita. Akan semakin melampangkan jiwa kita. Ya, karena kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian pada kehidupan seorang manusia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah berputar antara kehidupannya manusia. Ya, hari ini seseorang punya kelebihan, besok Allah akan berikan kepadanya kesempitan. Hari ini dia bekerja di tempat yang dia cita-citakan, besok saja bisa saja dilepas di pekerjaan tersebut. Ya, hari ini badannya sehat, bisa saja kemudian Allah mengambil badan yang sehatnya tadi. Maka ketika kondisi Allah Subhanahu wa taala menarik apa yang telah Allah titip kepada kita, kita butuh pegangan. Kita butuh pijakan. Ya, agar kita tidak stres, agar kita tidak berkeluh kesah, agar kita tidak berprasangka jelek kepada Allah. Ya, agar kita tidak lari dari Allah, tetapi kita bisa tenang. Bisa tenang dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun kita. Ya, ini semuanya adalah sejauh mana kita memiliki interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau lari naik ke Bukit Thur di tempat yang sempit, yang gelap, yang makanan juga sulit didapatkan. Bersama dengan itu beliau dikejar oleh musyrikin, mau dibunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersama dengan itu Nabi berkata, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih wahai Abu Bakar, Allah itu bersama kita. Ini yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Ketika kita diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah kita dipertaruhkan keimanan kita agar kita bisa bersabar. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah berkata, manusia itu selalu kondisinya itu masih tidak diketahui keadaannya ketika dia dalam keadaan sejahtera. Tapi ketika kemudian Allah mendatangkan kepadanya ujian dan cobaan, disitulah akan terbongkar hakikatnya manusia. Apabila dia seorang mukmin, dia tetap dengan keimanannya di balik ujian tadi. Ya, adapun orang munafik akan nampak kenifakannya, akan terbongkar topengnya ketika dia diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu
salamata wa alafiyah, dan Allah telah memberikan jalannya kepada kita agar interaksi itu terus menerus, ya, agar koneksi kita dengan Allah terus menerus, itu semuanya akan menenangkan hati kita. Wallahi itu akan menenangkan hati kita para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.